Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pemetaan bahan ajar dan handout. Yang pertama yaitu analisis pemetaan bahan ajar. Kompetensi dasar atau KD yang saya dapat yaitu 3.4, menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.4, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama 3.4.1, menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. 3.4.2, mengidentifikasi struktur teks iklan, slogan, dan poster. 3.4.3, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang telah ditentukan. 4.4.1, mendiskusikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster yang dibaca atau didengar secara cermat dan jelas. 4.4.2, mempresentasikan iklan, slogan, dan poster yang ditulis dengan berbagai variasi yang menarik. 4.4.3, menciptakan iklan, slogan, dan poster yang menarik dengan berdasarkan langkah-langkah penulisan teks iklan, slogan, dan poster yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama ada fakta, yaitu pola-pola penyajian teks iklan, struktur teks iklan, menulis iklan, dan menyunting iklan. Yang kedua yaitu ada konsep, terdiri dari unsur-unsur iklan, slogan, dan poster, mengidentifikasi unsur teks iklan, slogan, dan poster, menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster, menelaah unsur kebahasan teks iklan, slogan, dan poster, cara menyusun teks iklan, slogan, dan poster, merumuskan konteks iklan, slogan, atau poster sesuai dengan keperluan untuk bahan penulisan slogan dan poster. Menulis iklan, slogan, atau poster berdasarkan konteks yang telah dirumuskan. Yang terakhir yaitu mempresentasikan iklan, slogan, dan poster yang ditulis dengan berbagai variasi yang menarik. Yang ketiga ada prosedur, terdiri dari yang pertama menuliskan dan mendiskusikan unsur teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menelaah unsur kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Yang keempat ada materi pokok, terdiri dari pengertian teks iklan, slogan, dan poster, langkah-langkah penyusunan teks iklan, slogan, dan poster, struktur dan kebahasan teks iklan, menyajikan teks iklan, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, langkah-langkah penyusunan teks iklan, slogan, dan poster, dan yang terakhir, hal-hal yang terkait dengan pola penyajian dan kebahasan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang kelima yaitu ada bahan ajar, yang meliputi buku paket, internet, atau YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode dan langkah-langkah pembelajaran. Metode di sini terbagi menjadi 3, yaitu diskusi kelompok, sesi tanya-jawab, penugasan individu atau kelompok. Langkah-langkah pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan waktunya yaitu 10 menit. Yang pertama, mengucapkan salam atau berdoa, mengondisikan kelas ke dalam situasi belajar dan absensi siswa. Yang kedua, dibuka dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dapat mengairahkan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, guru bertanggung jawab tentang materi yang sudah dipelajari yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, mengungkapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kelima, bertanggung jawab tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari. Kegiatan inti waktunya yaitu 90 menit, yang meliputi yang pertama, guru menayangkan contoh teks iklan, poster, dan slogan. Yang kedua, siswa mengamati tayangan iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, guru menyajikan masalah nyata kepada para peserta didik tentang menelaah pola-pola penyajian teks iklan. Yang keempat, guru memfasilitasi peserta didik untuk menelaah pola-pola penyajian teks iklan. Dan yang terakhir, peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan dalam menelaah pola-pola penyajian teks iklan. Kegiatan penutup waktunya yaitu 10 menit. Terdiri dari yang pertama, guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah dipelajari.
Yang kedua, siswa dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang ketiga, siswa menerima tugas dari guru untuk menemukan informasi iklan, poster, dan slogan. Yang keempat, siswa merefleksi proses KBM yang berlangsung. Dan yang kelima, guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya yaitu ada penilaian bentuk soal atau jawaban. Teknik penilaian di sini yaitu ada 3, sikap spiritual dan sosial, pengetahuan atau tes tulis, dan keterampilan presentasi. Soal atau jawabannya itu yang pertama ada pola-pola penyajian iklan, latihannya yaitu menunjukkan 3 judul iklan elektronik, pesan-pesan yang disampaikan, serta daya tarik iklan tersebut. Yang kedua, menentukan dua buah iklan media cetak. Yang ketiga, menjelaskan isi dan penawaran iklan media cetak dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang keempat, menemukan contoh iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Dan yang kelima, yaitu menjelaskan maksud iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Soal atau jawaban yang kedua yaitu tentang struktur iklan. Latihannya yang pertama, menentukan 3 contoh iklan khususnya yang bertema pendidikan. Yang kedua, menuliskan pesan yang disampaikan oleh suatu iklan. Yang ketiga, menjelaskan struktur dari iklan-iklan yang disajikan. Yang keempat, membacakan hasil analisis terhadap struktur iklan. Yang kelima, memberikan tanggapan berdasarkan aspek kelengkapan, ketepatan, dan kejelasan terhadap hasil analisis struktur iklan. Dan soal tentang struktur kaidah kebahasaan. Latihannya yang pertama, menemukan 3 contoh iklan dari berbagai sumber. Yang kedua, menjelaskan apakah bahasa yang digunakan iklan tersebut sudah memenuhi syarat persuasif. Yang ketiga, menjelaskan apakah bahasa yang digunakan iklan tersebut sudah memenuhi syarat imperatif. Yang keempat, menjelaskan apakah bahasa yang digunakan iklan tersebut sudah memenuhi syarat berirama. Dan yang kelima, menjelaskan apakah bahasa yang digunakan iklan tersebut sudah memenuhi syarat berkesan ringkas. Soal berikutnya yaitu tentang menulis iklan. Latihannya yang pertama menulis iklan, yang kedua membuat sebuah iklan dengan terlebih dulu menentukan jenis barang atau jasa yang akan ditawarkan. Yang ketiga menyusun iklan dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah kebahasannya. Yang keempat menjelaskan produk yang ditawarkan dalam teks iklan yang telah dibuat. Yang kelima menjelaskan permasalahan yang ditawarkan dari iklan yang telah dibuat. Yang keenam mencari solusi yang diberikan oleh iklan yang telah dibuat. Yang ketujuh, menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan khalayak di iklan. Yang kedelapan, menunjukkan bahwa iklan yang dibuat tersebut dapat menarik hati khalayak berkaitan dengan harga yang ditawarkannya. Selanjutnya itu soal tentang menyunting iklan. Latihannya yang pertama, melakukan silang baca terhadap iklan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang kedua, meminta teman untuk melakukan penyuntingan terhadap iklan yang telah dibuat, baik itu terhadap isi, struktur, maupun kaidah kebahasannya. Yang ketiga, menilai iklan yang dibuat teman dilihat dari strukturnya. Dan yang keempat, yaitu menilai informasi yang disampaikan iklan yang dibuat teman dilihat dari mudah tidaknya dipahami. Materi selanjutnya, presentasi selanjutnya yaitu analisis handout. Di sini sekolahnya SMP atau MTS, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelasnya itu kelas 8 semester 1, KD-nya yaitu 3.4 dan 4.4. Materi pokoknya yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar itu sama yang tadi, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster. Yang kedua, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Indikatornya yaitu yang pertama, menentukan pola penyajian dan bahasa yang digunakan iklan dengan tepat. Yang kedua, menentukan pola penyajian dan bahasa yang digunakan slogan dengan tepat. Yang ketiga, menentukan pola penyajian dan bahasa yang digunakan poster dengan tepat. Dan yang keempat, membedakan iklan, slogan, dan poster dengan benar. Yang kelima, membuat iklan, slogan, dan poster dengan tepat dan benar. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster. Yang kedua, siswa mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan, serta siswa mampu menyimpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan. Yang keempat, siswa mampu menulis iklan, slogan, atau poster berdasarkan konteks yang telah dirumuskan. Petunjuk belajarnya yaitu meliputi yang pertama, awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Yang kedua, guru menanyakan absensi kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat, guru menanyakan tentang informasi yang terkait dengan tes iklan, slogan, dan poster. Yang kelima, siswa mengamati tayangan iklan, slogan, dan poster. Dan yang keenam, setelah mengamati, siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami kepada gurunya. Selanjutnya itu ada peta konsep. Yang pertama ada tes iklan, slogan, dan poster. Yang kedua ada mengidentifikasi informasi tes iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga menelaah pola penyajian kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Yang keempat menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Materinya yaitu yang pertama ada pengertian iklan, slogan, dan poster. Yang kedua yaitu ada menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasan iklan. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasan teks iklan, dan yang terakhir yaitu penyuntingan iklan. Soal atau latihannya yang pertama itu pola penyajian teks iklan. Pertanyaannya yaitu kerjakanlah soal-soal berikut secara berdiskusi. Tulislah 3 judul iklan elektronik, pesan-pesan yang disampaikan serta daya tarik iklan tersebut. Terus soal selanjutnya yaitu tentukan pula 2 buah iklan media cetak, lalu tempelkan iklan tersebut dalam buku lembar kerjamu. Kemudian jelaskan isi dan penawaran iklan tersebut dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Soal selanjutnya yaitu berdiskusilah tentang kaidah kebahasan yang digunakan di dalam iklan di bawah ini. Apakah kaidah kebahasan itu sudah memenuhi syarat-syarat yang telah kamu pelajari? Ini sama soal yang pertama. Keterangannya yaitu poin 1 persuasif, poin 2 imperatif, poin 3 berirama, poin 4 berkesan positif, dan poin 5 ringkas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.